Di dunia yang serba cepat ini, memahami konsep fisika bukan cuma soal angka, tapi tentang memahami dunia kita. Fisika mengajarkan logika dan ketelitian. Nah, saat ini, teknologi seperti artificial intelligence atau AI berkembang pesat dan keduanya saling terhubung. Dengan memahami fisika, kamu akan lebih mudah mengerti cara kerja AI. Yuk kita mulai perjalanan belajar yang menyenangkan ini. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton di bumi. Karena gravitasi bumi adalah 10 meter per detik kuadrat, kita bisa menghitung masanya. 50 dibagi 10, hasilnya 5 kilogram. Nah, massa benda selalu tetap, jadi masanya juga 5 kilogram di Jupiter dan Mars. Tapi, beratnya akan berubah. Di Jupiter, beratnya 5 dikali 26, yaitu 130 Newton. Di Mars, 5 dikali 3,6, jadi 18 Newton. Dari sini kita tahu, berat bergantung pada gravitasi, bukan massanya. Keren kan? Bayangkan sebuah balok bermassa 20 kg berada di lantai kasar. Koefisien gesek statisnya 0,3 dan kinetisnya 0,2. Dengan percepatan gravitasi 10, kita tahu gaya normalnya adalah 20 dikali 10, yaitu 200 Newton. Gaya gesek statis maksimum berarti 0,3 dikali 200, yaitu 60 Newton. Artinya, jika gaya dorong lebih kecil dari 60 Newton, balok tetap diam. Tapi kalau didorong lebih kuat hingga bergerak, gaya geseknya berubah jadi 0,2 dikali 200, atau 40 Newton. Ini menunjukkan bahwa gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Fisika membantu kita memahami ini secara logis dan akurat. Sekarang kita punya balok bermassa 12 kg, ditarik dengan gaya 30 Newton membentuk sudut 30 derajat ke arah atas permukaan yang licin. Karena permukaan licin, kita abaikan gaya gesek. Gaya yang mempercepat balok hanyalah komponen gaya tarik di arah horizontal. Kita gunakan 30 dikali cos 30 derajat, hasilnya sekitar 26 Newton. Nah, percepatan adalah gaya dibagi massa, jadi 26 dibagi 12, sekitar 2,17 meter per detik kuadrat. Dari sini, kita belajar bagaimana sudut dan arah gaya memengaruhi percepatan gerak benda. Seru, kan? Bayangkan sebuah mobil bermassa 1.200 kg melaju dengan kecepatan 10 meter per detik. Lalu, mesinnya dimatikan. Satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya gesek sebesar 300 Newton. Nah, untuk menghitung jarak sampai mobil berhenti, kita pakai konsep energi. Energi kinetik awal mobil adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat, yaitu 60.000 Joule. Energi ini akan habis karena gaya gesek. Jadi, jarak tempuhnya adalah energi dibagi gaya, yaitu 60.000 dibagi 300, hasilnya 200 meter. Artinya, mobil akan terus meluncur sejauh 200 meter sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Inilah kekuatan fisika dalam menjelaskan dunia nyata. Sebuah benda ringan, hanya 0,2 kg massanya, diam di lantai licin. Tapi ketika gaya 3 Newton diberikan pada sudut 60 derajat terhadap lantai, benda itu mulai bergerak. Pertanyaannya, seberapa cepat benda itu setelah meluncur sejauh 30 cm? Jawabannya tersembunyi dalam kerja dan energi. Komponen gaya yang efektif adalah 3 cos 60, yaitu 1,5 Newton. Kerja gaya ini adalah gaya dikali jarak, 1,5 dikali 0,3 meter, jadi 0,45 Joule. Nah, ini sama dengan energi kinetik benda. Masukkan ke rumus, 1 cuma V kilojoule ring 0,45, dan kita temukan kelaj sekitar 2,12 meter per detik. Fisika menjawab, logika menguatkan. Bayangkan sebuah benda 5 kg meluncur di bidang miring licin, membentuk sudut 60 derajat, dan menempuh jarak 5 meter. Mau tahu berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat? Gaya berat yang bekerja searah lintasan adalah mg sin theta. Itu berarti 5kx b2x sin antoy li x 0,8 maninautman maswal 3,3 Newton. Usaha tinggal dikalikan dengan jarak 43,3 5 212,4 Joule. Semudah itu, energi bekerja secara elegan di medan miring. Sebuah kotak 5 kg mula-mula diam, lalu meluncur turun di bidang miring tanpa gesekan dengan sudut 37 derajat. Gaya yang bikin dia meluncur adalah komponen berat ke bawah. A bawah 1 G sin, A G G sin. Nah, G ini gas pemolu gibikan pro dan sin 37 ID 0,6 sin 37 YV kemani diam. Jadi E dia C I nerkin 6
MITI S2 EIVK IMI S2. Tanpa gaya gesek, percepatan hanya tergantung pada sudut dan gravitasi. Simple, tapi powerful. 2 balok, A2 kilon di atas meja, B 3 kilo menggantung, dihubungkan tali lewat katrol. Gaya yang bikin gerak, gaya berat B, total massa, 5 kilo. Percepatan sistem, A Tians, MB, MA, G, MA plus MB, Burns, 3, 2, X 10 5, 2 M, S2. ATM A plus MB, MB, MA, G, 5, 32, 2 MS, 2. Tegangan tali, T NDMA, G plus A, T2, Piccolo 2, T16 N, TMA, G plus A, 2 Mans 2. Mintulan, kalau B jatuh dari ketinggian 5 meter waktu jatuh, TM2 SA, Kifamon 2, 522 S3 2 S over 2, Pritol 522 S seru, kan? Fisika itu logis dan terukur. Bayangin kamu lagi balap motor di tikungan tajam radius 20 meter. Kamu ngebut 72 km sejam atau 20 ms. Supaya nggak jatuh keluar lintasan, kamu harus miring. Tapi, seberapa miring? Gaya sentripetal yang bikin kamu tetap di lintasan dipenuhi oleh gaya gesek. Nah, kita pakai. Tan Serego V or 22, 20 Sauern, Kawar 2, Tanaga Koras, RGR V 2, Ferrer, 20 Awa, 20, 2 Mora 2. Maka, Sin Server 21, 2 Belavo, 2, 2, Hawar, 2, 5, Loro Kalam 9, Sina, 1, 2, Perlu 2, 2, 2, Error, Lomo 2, Enor, Pamfrum Sian. Jadi pembalap harus miring dengan sin A, minimal 0,9 jela, biar aman. Keren kan? Fisika itu nyata.